Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara, bukti sejarah kejayaan hingga keruntuhannya. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum, yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasingawarman ini itu adalah seorang maharasi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salangkayana. Raja Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasingawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman ke-8, Raja Kerajaan Salangkanagara yang berkuasa masa itu, untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jayasingawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu pertama Taruma dan kedua Nagara. Nagara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak Kerajaan Tarumanegara yang berada di tepi Sungai Citarum, kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaannya yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai Kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Raja Jayasingawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Setelah itu, tahta kerajaan digantikan oleh putra Raja Jayasingawarman, yaitu Darmawarman. Raja Darmawarman memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Puncak kejayaan. Nama raja dari Kerajaan Tarumanegara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Mahapura Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara tertulis kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Purnawarman, kerajaan di Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menduduki raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai, seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, pada tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan pada tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Sarasa atau Sungai Manukrawa.
atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki alur Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja di Rajaguru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga sendiri menurut para ahli sekarang dikenal sebagai Sungai Bekasi. Terakhir pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi. Ia juga diperintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman dapat membangkitkan perekonomian, pertanian, perdagangan pada saat itu. Pasca kepemimpinan Raja Purnawarman, setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian menggantikan anak beliau yang bernama Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman turun tahta, Raja Candrawarman menggantikannya pada tahun 515 sampai 535 Masehi, lalu dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Sepeninggalan Raja Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Raja Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Raja Sudhawarman 628 sampai 639 Masehi, Raja Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Raja Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya adalah Raja Linggawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Saat itu Raja Linggawarman tidak memiliki putra. Ia hanya memiliki 2 orang putri sulung Raja Linggawarman bernama Putri Manasih. Putri Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsu Raja Linggawarman bernama Putri Sobakancana menikah dengan Dapuntahiang Sri Jayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Prasasti mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari 7 buah prasasti yang berkisah tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sebagai besar prasasti itu ditemukan di daerah Bogor dan penamaan 7 prasasti tersebut didasarkan pada lokasi penemuan masing-masing prasasti. Yang pertama, Prasasti Ciaruten. Prasasti ini terdapat pada gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaruten ini berisi Pikratasya Vanifat Srimata Purnaparmana Tarumanaga Rendrasya Vinoripa Padfayam. Arti dari tulisan tersebut adalah inilah tanda berpose telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu pemelihara, yaitu telapak tangan yang mulia Sang Purnawarman, raja di negara Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Bekas telapak tangan pada prasasti Ciaruten melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Disebutkan bahwa kedudukan Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu, dewa dan kepercayaan Hindu, yang bertugas memelihara alam semesta. Artinya, Raja Purnawarman dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai tanda keaslian, mirip tanda tangan pada zaman sekarang ini. Prasasti Kebun Kopi. Nah, ini yang kedua, prasasti Kebun Kopi, yaitu prasasti yang ditemukan di perkebunan kopi di Kampung Muara Hirir, Bogor. Isi prasasti Kebun Kopi ini adalah tulisan
Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimat yang tercetak pada prasasti kebun kopi adalah Jaya Pisalasya, Tarumendasya, Hastina Airwaitabhasya, Pibatidam, Padatyayam. Arti dari kalimat tersebut adalah di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang sangat kuat penguasa di Taruma atau lebih dikenal Tarumanegara dan kejayaan kerajaan. Airawata sendiri adalah gajah pendiri Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Raja Kahyangan. Yang ketiga, prasasti jambu adalah prasasti jambu yang ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleyangkak, Bogor. Isi prasasti ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara Baginda masyhur, gagah berani, jujur, dan setia menjalankannya. Yang keempat, prasasti Cindang Hyang adalah prasasti Cindang Hyang atau prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Cindang Hyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Yang kelima, prasasti Pasir Awi yang ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Namun sayangnya prasasti ini belum bisa dibaca oleh para ahli. Jadi kita belum bisa tahu apa isi dari prasasti Awi ini. Yang keenam, ada prasasti Muara Ciaten. Selain prasasti Pasir Awi yang tadi, ada juga prasasti Muara Ciaten yang belum bisa dibaca oleh para ahli. Prasasti keenam ini ditemukan di tepi sungai Cisadane. Yang ketujuh ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini menjadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu sudah bertata selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan pembangunan mengenai saluran air yang panjangnya 6.112 tombak. 6.112 tombak ini tombak itu setara 11 kilometer. Aliran air itu diberi nama Gomati yang diedarkan dalam waktu 21 hari. Masa keruntuhan dari ketujuh prasasti tersebut kita bisa menyimpulkan kalau waktu itu di Jawa Barat sudah ada kerajaan yang besar dan makmur, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Namun sayangnya kejayaan Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Dalam catatan sejarah Kerajaan Tarumanegara, salah satu contoh penyusun yang terjadi saat itu adalah pemberian wewenang pemerintah sendiri dan otonomi kepada bawahan raja-raja yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya. Karena tidak disertai hubungan dan pengawasan yang baik, para raja bawahan merasa tidak terlindungi dan tidak dilindungi oleh Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, pada masa itu juga muncul pesaing Kerajaan Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, yang menimbulkan terjadinya pemberontakan hingga akhirnya saat Raja Kerajaan Tarumanegara terakhir, saat Raja Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki, pamor Kerajaan Tarumanegara pun semakin merosot. Kerajaan Tarumanegara akhirnya pecah menjadi 2 kerajaan, yaitu yang pertama Kerajaan Sunda dan yang terakhir itu adalah Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda menjadi kelanjutan Kerajaan Tarumanegara yang dipegang oleh Raja Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman, sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Raja Wretikandayun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.